Dosa besar yang berupa larangan dianggap biasa. Di antaranya, perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun." Nih perhatikan, akan terjadi di tengah umat ini, di akhir umat ini, khasfun. Apa itu? Bumi menelan, likuifaksi. Wa maskhun, apa itu? Perubahan bentuk wajah. Wajah cantik berubah menjadi monyet. Wajah ganteng berubah menjadi babi. Perubahan bentuk wajah. Qadhfun, apa itu? Hujan batu. Kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa mata dzalik? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Perhatikan. Dan ini sayangnya dianggap biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan itu terjadi? Idza dhaharatil qayyinat, jika telah nampak wanita-wanita berjoget sambil bernyanyi, goyang dua jari. Kadang-kadang nenek-nenek goyang dua jari, subhanallah. Di Instagram, betul apa betul? Jauhi, tobat, takut kepada Allah. Itu dosa yang dianggap biasa, pendatang musibah. Wanita-wanita yang di hadapan saya yang mempunyai Instagram, yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya, hapus sekarang juga. Zaharatil qayyinat, wanita-wanita penyanyi berjoget. Bahkan di acara televisi kita itu sudah biasa. Berjoget erotis dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia. Ini dianggap biasa, padahal dia diharamkan dalam agama Islam. Wa syuribatil khumur, dan minuman keras dianggap biasa, dijual bebas, tidak ada pelarangan. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu, kalau ada maksiat, Anda tidak bisa menasihatinya dengan hati. Anda tidak bisa menasihatinya dengan lisan. Anda tidak bisa merubah dengan tangan, karena Anda bukan orang yang kuasa. Maka minimal Anda benci. Minimal Anda benci dengan hati. Minimal. Jangan pernah rela dengan perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, apabila ada maksiat, idza umilatil khati'atu fil ard, jika telah nampak maksiat di muka bumi, kemudian tidak ada yang mengingkarinya, yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab, Allah hampir saja menghancurkan, mengirimkan kepada seluruhnya dengan siksa. Jadi yang bermaksiatnya kena, yang tidak bermaksiatnya kena. Karena yang tidak bermaksiat pun rela dengan perbuatan tersebut, tidak mengingkari dengan hati. Harus diingkari dengan hati. Kalau tidak bisa menasihati dengan lisan, kalau tidak bisa merubah dengan tangan, ingkari minimal dengan hati. Kebiasaan minuman keras, kebiasaan kalau lagi pelaminan diundang penyanyi-penyanyi berjoget, jauhi. Sadar, jauhi. Sudah ngundangnya itu pakai duit, mendatangkan musibah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Wa dhaharatil fawahish, dan hatta yu'linu biha, apabila telah nampak perbuatan zina. Di zaman sekarang sudah nampak. Orang ciuman di tengah jalan biasa. Anak-anak SMP, SMA berpelukan laki-laki perempuan sudah biasa. Bahkan yang anehnya kadang-kadang, perhatikan, yang anehnya kadang-kadang di zaman sekarang, orang tua sedih apabila malam minggu anaknya tidak diapelin. Sedih dia. Sabar ya nak, insya Allah minggu depan ada yang ngapelin kamu nak. Tapi kalau sudah diapelin, dibawa anak perempuannya, lalu kemudian bunting, baru tahu rasa. Dan saya berpesan kepada wanita-wanita yang ada di depan saya, perhatikan baik-baik. Tidak ada sesuatu yang paling berharga,
bagi wanita muslimah setelah agamanya kecuali kesuciannya. Kalau wanita sudah terenggut kesuciannya, sudah dizinahi oleh seorang laki-laki, maka tidak ada harganya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Az-zaniyah, az-zani la yankihuha illa zanin aw musyrik. Seorang wanita berzina, tidak ada yang menikahinya kecuali laki-laki berzina juga. Itu harga bagi wanita yang sudah berzina, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Harta paling berharga bagi seorang wanita muslimah. Perhatikan bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan biarkan anak perempuan Anda enak saja dibawa ke laki yang tidak mahramnya. Kita harus ketat terhadap anak perempuan kita, daripada kita nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan, sebagaimana anak Anda ditanya tentang baktinya kepada Anda, tetapi ingat, orang tua akan ditanya oleh Allah lebih dahulu tentang anaknya dibandingkan anak ditanya tentang orang tuanya. Maka jaga anak-anak kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat zina, karena kesucian adalah harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslimah. Jangan pernah mau dibelai, dielus, dipegang, dipeluk, dicium, dizinahi, digauli, kecuali oleh laki-laki yang mengatakan, saya terima nikahnya. Ya, nih terutama nih pemuda-pemuda, jangan tergoda dengan pacarmu. Karena kalau seandainya dia benar laki-laki, dia akan datang kepada rumah orang tuamu dan mengatakan, Pak, anak perempuan Bapak sudah mengambil isi hati saya ingin menikahinya. Ini baru laki, ini baru calon mantu yang benar-benar super duper.